Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliza Zawa Putri, NIM 04 dari kelas Psikologi Komunitas 6A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai perubahan sosial komunitas berikut dengan implementasi dari Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 dan Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas satu persatu. Di antaranya ada definisi, yaitu apa yang dimaksud dari perubahan sosial dan pendapat menurut para tokoh. Yang kedua, faktor-faktor, baik penyebab ataupun pendorong terjadinya perubahan sosial. Yang ketiga, macam bentuk dari perubahan sosial. Dan yang terakhir, implementasi dari Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 dan Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Baik, langsung saja kita mulai pada materi yang pertama, yaitu definisi perubahan sosial. Perubahan sosial selalu terjadi di sekitar kita. Perubahan sosial didefinisikan sebagai perubahan dalam pola perilaku dan budaya yang signifikan dari waktu ke waktu. Suatu perubahan dapat disebut sebagai perubahan sosial ketika mampu mempengaruhi kehidupan manusia secara luas. Berikut ini terdapat beberapa definisi perubahan sosial menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Kingsley Davis, mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, perubahan pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis akan menyebabkan perubahan hubungan antara buruh dan majikan. Kemudian yang kedua, menurut Gilin dan Gilin, perubahan sosial merupakan sebagai bentuk variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Dan yang ketiga, ada pendapat menurut Selo Sumarjan yang menegaskan bahwa perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat akan mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dari definisi kita beranjak ke faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial sumbernya bisa dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari luar. Penyebab perubahan yang bersumber dari dalam masyarakat antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat, kemudian jika dari luar masyarakat misalnya terjadinya bencana alam. Ada pula faktor-faktor perubahan sosial dalam psikologi komunitas, antara lain sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusianya itu sendiri, adanya peperangan dengan negara lain, dan pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Nah, berikut ada beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, sikap menghargai budaya lain. Yang kedua, adanya keinginan untuk maju. Yang ketiga, adanya kontak dengan budaya lain. Yang keempat, sikap terbuka terhadap budaya lain. Yang kelima, adanya orientasi pada masa depan. Yang keenam, komposisi masyarakat yang heterogen atau bermacam-macam. Yang ketujuh, sistem lapisan masyarakatnya yang terbuka. Yang kedelapan, sikap toleransi terhadap perubahan tertentu. Yang ke-9, terdapat kemajuan dalam sistem pendidikannya. Dan yang ke-10, ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu. Selain ada faktor pendorong, ada pula faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Di antaranya satu, adanya perbedaan ideologi. Kedua, adanya adat yang mengikat. Ketiga, takut terjadinya guncangan budaya. Kemudian yang keempat, sikap masyarakat yang masih tradisional. Yang kelima, terdapat prasangka terhadap budaya lain. Yang keenam, kurang menjalin hubungan dengan masyarakat lain. Dan yang ketujuh, adanya keyakinan yang tertanam kuat atau vested interest. Nah, pada slide selanjutnya, di sini ada beberapa macam bentuk dari perubahan sosial. Macam bentuk perubahan sosial itu dibagi menjadi 6 bentuk. Di antaranya ada perubahan lambat, perubahan cepat, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang direncanakan, dan perubahan yang tidak direncanakan. Yang pertama ada perubahan lambat atau biasa dikenal dengan evolusi. Terjadi dalam waktu yang lama, secara perlahan dan bertahap, dan melalui proses evolusi. Perubahan seperti ini tidak terlalu drastis atau luar biasa. Mereka berjalan secara bertahap seperti proses pengkondisian dan orang-orang belajar menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut secara bertahap.
Perubahan tersebut terjadi tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Penyebab perubahan sosial evolusioner ini yaitu karena masyarakat yang ingin menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Sebagai contoh dari perubahan lambat ini yaitu peralihan penggunaan bahan bakar minyak tanah menjadi gas. Konversi ini terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama karena masyarakat yang takut untuk menggunakan gas. Maka dari itu, mereka membutuhkan waktu untuk menyesuaikannya. Selanjutnya ada perubahan cepat. Perubahan sosial cepat ini merupakan kebalikan dari perubahan lambat atau evolusioner. Ketika perubahan di berbagai sektor sistem sosial kita terjadi secara tiba-tiba, drastis, dan cukup untuk membedakannya dari perubahan bertahap dan lambat, itu disebut perubahan sosial revolusioner. Perubahan ini terjadi bisa karena sudah direncanakan sebelumnya atau tidak sama sekali. Revolusi biasanya diawali oleh ketegangan-ketegangan atau konflik dalam masyarakat. Sebagai contoh dari perubahan cepat ini yaitu peristiwa terjadinya revolusi industri di Inggris, di mana saat itu pada tahap produksi yang awalnya dikerjakan dengan tenaga manusia, kemudian berubah menjadi tahap produksi yang menggunakan tenaga mesin. Perubahan ini terjadi dengan pesat sehingga pada akhirnya tenaga manusia yang dibutuhkan pun semakin berkurang. Akibatnya arus urbanisasi semakin tinggi dan menimbulkan kesenjangan antara pemilik modal atau kaum kapitalis dengan para pekerja. Tapi terlepas dari dampak negatifnya, dengan adanya revolusi industri ini mengubah Inggris menjadi negara industri yang maju dan modern. Di Inggris muncul pusat-pusat industri seperti Manchester, Liverpool, dan Birmingham yang menempati urutan keempat, ketiga, dan kedua setelah London. Kemudian ada perubahan kecil. Perubahan sosial kecil ini merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan. Sebagai contoh dari perubahan kecil ini yaitu mengenai mode busana atau fashion, kemudian model rambut, dan lain sebagainya. Lalu ada perubahan besar. Perubahan sosial besar ini merupakan perubahan yang dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan serta menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Contohnya yaitu industrialisasi. Industrialisasi ini adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat dari yang tadinya agraris menjadi masyarakat industri. Kemudian ada perubahan yang direncanakan. Nah, perubahan sosial yang direncanakan ini adalah perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan agent of change atau agen perubahan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang telah mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan, serta memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Suatu perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan agent of change tersebut. Cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial atau social engineering, atau yang biasa disebut sebagai perencanaan sosial. Sebagai contoh dari perubahan yang direncanakan ini yaitu pelaksanaan keluarga berencana atau KB. Gerakan ini dibentuk oleh Kementerian Kesehatan dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang lebih sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran demi menekan angka kematian pada ibu dan bayi. Kemudian ada juga vaksinasi COVID-19 yang telah banyak dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk membantu penyelesaian pandemi di Indonesia ini. Kemudian bentuk perubahan yang terakhir yaitu ada perubahan sosial yang tidak direncanakan.
Perubahan sosial yang tidak direncanakan ini merupakan perubahan yang berlangsung tanpa direncanakan atau dikehendaki oleh masyarakat dan di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Konsep perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki tidak mencakup pengertian apakah perubahan-perubahan tadi itu diharapkan atau tidak diharapkan oleh masyarakat. Karena bisa jadi perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki ternyata diharapkan dan diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh dari perubahan sosial yang tidak direncanakan ini yaitu reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 98. Sebuah gerakan sosial dan politik berlangsung di Indonesia dan mengakhiri masa 32 tahun kekuasaan Orde Baru di bawah rezim Soeharto. Gerakan reformasi 98 ini memicu perubahan sosial besar di Indonesia. Perubahan itu baik di sektor politik, ekonomi, pendidikan hingga budaya, berpengaruh luas di masyarakat Indonesia. Meskipun terjadi tanpa direncanakan dan tidak dikehendaki oleh pemerintahan Orde Baru, perubahan di tahun 98 ini dan selanjutnya sebagian dari perubahan ini dianggap sesuai dengan harapan dari banyak masyarakat Indonesia. Reformasi di tahun 98 ini telah membuat politik Indonesia lebih demokratis. Budaya kritis tumbuh, akses kepada sarana pendidikan dan kesehatan meningkat, dan masih banyak lainnya. Nah, ada juga contoh perubahan sosial yang tidak dikehendaki itu terjadi pada kasus-kasus bencana alam yang besar di Indonesia. Misalnya bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 waktu itu, atau yang baru-baru ini terjadi yaitu seperti gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lain yang memiliki dampak begitu besar dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan bagi daerah yang terkena bencana tersebut. Sampailah kepada materi yang terakhir yaitu implementasi dari Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 dan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Diketahui bahwasanya dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW pada dasarnya merupakan bentuk perintah untuk memperhatikan pengetahuan. Hal ini karena pengetahuan adalah sangat penting peranannya bagi manusia, sehingga surat Al-Alaq lebih menggunakan kata Iqra dan Al-Qalam, yang dimana keduanya memiliki peranan yang penting dalam proses pembelajaran, khususnya dalam mempelajari sains dan teknologi. Dalam mempelajari sains dan teknologi, membaca tidak sekedar melihat catatan, namun lebih jauh dari itu adalah untuk membaca asma dan kemuliaan Allah SWT, membaca teknologi genetika, membaca teknologi komunikasi, membaca segala yang belum terbaca, sehingga diharapkan dengan membaca ini akan terjadi suatu perubahan, baik perubahan pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu, atau bahkan pada perubahan tingkah laku dan sikap yang merupakan ciri dari keberhasilan aktivitas belajar. Di samping itu, dengan membaca juga diharapkan membawa tertanamnya keimanan dan ketakwaan seseorang sebagai wujud dari perubahan yang merupakan hasil dari proses pembelajaran. Selanjutnya, pada pemahaman Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 tersebut bahwa kondisi masyarakat baik maupun buruk tidak akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mereka terlebih dahulu yang melakukan perubahan tersebut terhadap apa yang terdapat pada diri mereka berupa pemahaman, pemikiran, dan asumsi-asumsi. Tanpa melakukan hal tersebut, maka harapan untuk mendapatkan perubahan kondisi dari Allah Subhanahu wa taala adalah menyalahi teks ayat sekaligus mengingkari tugas kekhalifahan manusia. Kondisi sosial masyarakat pada dasarnya diskonstruksi oleh manusianya itu sendiri, bukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pengembangan dan perubahan akan terjadi jika manusia itu sendiri yang akan melakukan perubahan, bukan oleh Tuhan, meskipun Tuhan sendiri punya kuasa untuk melakukan itu. Pada pendekatan komunitas, intinya tidak menempatkan atau menekankan pada gangguan yang terjadi pada individu dan tidak menyalahkan lingkungan sepenuhnya, namun menekankan fokus kepada interaksi orang-orang dengan lingkungannya. Tujuannya untuk mengurangi masalah pada individu dan memberdayakan individu serta kelompoknya agar dapat lebih menyesuaikan diri dengan situasi. Disitulah pentingnya aspek perubahan sosial dalam psikologi komunitas. Peran nyata dari psikologi komunitas antara lain untuk melakukan
penelitian yang tujuannya untuk mengidentifikasi masalah komunitas dan menganalisanya, membuat pola-pola untuk pelayanan sosial, mengevaluasi program sosial tertentu, meneliti sikap masyarakat, dan berpartisipasi aktif dalam program sosial pengembangan masyarakat dengan merancang lingkungan sosial yang akan meminimalkan kesulitan penyesuaian diri. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian penjelasan beberapa materi mengenai perubahan sosial komunitas dari saya berhitungan implementasi Quran Surah Al-Alaq 1-5 dan Quran Surat Ar-Ra'd 2 ayat 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.